Aparat Reskrim Polsek Metro Gambir menggerebek sebuah kamar apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dijadikan tempat praktik penipuan online jaringan internasional dengan modus love scam. Selain mengamankan 20 orang pekerja dalam penggerebekan ini, petugas juga mendapati puluhan unit komputer jinjing, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan alat hisap sabu. Modus yang digunakan kelompok scammer jaringan internasional yang diotaki pria WNA ini melakukan penipuan melalui aplikasi kencan daring. Untuk menarik perhatian korban, para pelaku menyamar sebagai pria mapan dengan memasang foto anonim dan kemudian menjalin hubungan emosional hingga korban percaya. Setelahnya mereka mengajak para korban berinvestasi di situs palsu dengan dijanjikan keuntungan sebesar 45%. Praktik penipuan online jaringan internasional ini berhasil dibongkar petugas setelah melakukan patroli cyber. Petugas menemukan sejumlah akun mencurigakan yang menawarkan investasi melalui situs Wish Online dan Wish Global Health. Sasarannya adalah para wanita mapan, warga negara asing yang berprofesi dokter serta pengacara. Selama beroperasi sejak 2 bulan lalu, 3 tersangka selaku leader dibayar sebesar 7 juta dan 17 operator dibayar 5 juta oleh pelaku utama berinisial AJY. WNI atau WNA? Korbannya sampai saat ini yang kita dapat masih WNA ya, dari Vietnam maupun Filipina dan Thailand. Kami masih mendalami jika ada korban yang dari WNI. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap AJY yang diduga berada di luar negeri. Kepada 20 tersangka mereka akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan atau denda hingga 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tugas SPBU di Jalan Dinoyo, Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur dikeroyok 7 orang pria. Kejadian berawal saat korban bernama Aziz melarang pengendara mobil merokok di dekat area pengisian bahan bakar saat hendak ke toilet SPBU. Tak terima ditegur, adu mulut pengendara dan korban tak terhindarkan hingga berujung aksi saling pukul. Beberapa petugas SPBU yang menyaksikan kejadian langsung melerai pertengkaran tersebut. Namun tak begitu lama, 7 orang pria datang dan mengeroyok korban. Akibatnya korban mengalami luka di pelipis, kepala belakang, bibir berdarah, dan lebam di bagian mata sebelah kanan. Terus itu setelah kejadian tersebut orangnya kayaknya nggak terima, soalnya kita dari teman-teman SPB juga kan bisa dikira beliaunya kita itu ngeroyok dia. Padahal dari teman-teman juga itu bisa antara saya sama bapaknya tersebut. Iya. Atas peristiwa yang dialami, korban langsung melaporkan ke Polsek Tegal Sari, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Puluhan warga Kelurahan Lipu, Kato Bengke, Kota Bau-Bau menggeruduk sejumlah rumah penimbunan BBM ilegal. Warga menemukan puluhan ton BBM ilegal jenis solar yang tersimpan di beberapa toren berukuran besar. Bahkan terdapat bak penampungan di dalam tanah yang sengaja dibuat khusus dengan kedalaman 20 meter untuk menampung BBM jenis solar. Aksi puluhan warga ini buntut dari insiden meledaknya mobil pikap bermuatan BBM ilegal yang memicu kebakaran hebat 4 rumah warga beberapa waktu lalu. Mana saja dia? Dia tadi kami temukan ada bak penampung yang ditafsir kedalaman menurut informasi pekerjanya itu sekitar 20 meter kedalaman dengan luas 2x2. Itu berisi semua? Berisi semua. Atas temuannya, warga melaporkan ke polisi dan meminta segera dilakukan proses hukum terhadap para pelaku penimbunan BBM ilegal. Dugaannya tadi sekitar 2 drum. Oke, ini jenis apa, Bang? Jenisnya kami masih selidiki itu jenis apa, antara Pertalite sama solar. Polisi menahan 1 orang yang diduga pemilik gudang BBM yang digunakan untuk menimbun BBM. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba melaporkan.
Miss Grebek kembali melaporkan sejumlah peristiwa kriminal di sekitar kita. Aksi 6 pembegal menyasar seorang pemotor yang baru pulang kerja di Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian, korban mengalami luka di perut dan paha akibat sabetan senjata tajam. Seorang pemotor yang baru pulang kerja jadi korban pembegalan di Jalan Jembatan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Korban AB dipepet 6 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor. Korban sempat mempertahankan sepeda motornya, namun pelaku menyabetkan senjata tajam hingga membawa kabur motor korban. Akibat peristiwa ini, korban menderita luka sabetan senjata tajam di perut dan paha dan harus dirawat di RSUD Koja. Terjadi pembegalan pada korban AB di Jalan Jembatan Akses Marunda. Ya, korban AB sepulang dari bekerja melewati jalan tersebut, kemudian dipepet dan dibegal oleh 3 motor. Kini polisi memburu kelompok begal sadis dengan memeriksa 3 orang saksi dan juga rekaman CCTV. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Perampokan bersenjata terjadi di rumah anggota polisi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pelaku menembak dan mengancam warga sebelum melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi kawanan rampok menyatroni rumah anggota kepolisian yang ditinggal penghuninya di Jatimulya, Cilodong, Depok. Para pelaku bolak-balik mencari barang berharga dari dalam rumah. Aksi kawanan rampok sempat dipergoki paman penghuni rumah setelah adanya 2 motor mencurigakan di depan rumah keponakannya. Ia pun menghampiri dan menegur 2 pelaku yang sedang berada di atas motor. Tak lama, 2 pelaku lain keluar sambil menodongkan diduga senjata api dan sempat melepaskan 3 kali tembakan sebelum melarikan diri. Sempat ngejar, Pak? Agak sengejar orang pakai itu sih. Senjata api? Oh, sempat ada penodongan. Iya. Bilang gimana dia, Bang, awalnya, Bang? Minggir-minggir gitu, nggak suka campur gitu. Berapa orang yang masuk? 2 orang ya. 2 orang? Ya, nunggu 2 orang. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini dan aparat Polres Metro Depok masih mendalami kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Berhati-hatilah bagi Anda, para pemburu tiket promo pesawat. Pasangan suami istri di Bogor, Jawa Barat membawa kabur uang senilai 77,8 juta rupiah hasil menipu 20 korban dengan modus promo tiket pesawat. Petugas Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mendapat laporan korban bertindak sigap dengan menangkap kedua pelaku di 2 lokasi indekos. Anggota Polsek Tanah Abang menggerebek sebuah tempat indekos di wilayah Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini petugas mengamankan tersangka berinisial DN berusia 25 tahun yang kemudian dilanjutkan penangkapan istrinya berinisial BL 21 tahun di indekos lain. Pasutri ini diduga terlibat penipuan dengan modus menawarkan tiket pesawat promo murah melalui media sosial. Berbekal pengalaman bekerja di sebuah agen perjalanan, mereka meraup untung dengan memperdaya para calon pelancong. Setelah menerima 3 kali pembayaran sebesar 77,8 juta rupiah untuk ongkos perjalanan 20 orang, kedua tersangka lalu menghilang. Penyelidikan sehingga kita berhasil mengamankan 2 orang yang kami duga sebagai pelaku dari tindak kejahatan ini, yaitu saudara BM dan saudara DL. Saat ini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang. Akibat perbuatannya, Pasutri ini dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dan hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan ada tidaknya korban lain dalam kasus penipuan ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Di Lampung Selatan, warga mengamankan pasangan suami istri
karena kedapatan bertransaksi dengan uang palsu. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan uang palsu jutaan rupiah dikubur di halaman rumah pelaku. Pasangan suami istri tertangkap warga saat mengedarkan uang palsu di sejumlah warung di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Aksi mereka terungkap setelah pemilik warung curiga dan melapor ke pihak berwajib. Saat diinterogasi polisi, keduanya mengaku telah bertransaksi dengan uang palsu sebanyak 3 kali. Dari hasil penyelidikan terungkap, uang palsu dibeli tersangka menggunakan mode pembelian digital. 1 juta rupiah uang palsu dibeli seharga Rp350.000. Yang mengejutkan saat penggeledahan, petugas mendapati uang palsu senilai Rp4.200.000 yang dikubur di halaman rumah. Juga saat itu uang ditimbun, ada yang ditimbun di dalam rumah. Total keseluruhan jumlah uang lembar rupiah palsu yang kita amankan ada 63 lembar sebesar Rp4.750.000. Kini para pelaku dijerat dengan pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Kabur dari rumah seorang remaja putri di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dicabuli oleh pria tukang ojek sebanyak 20 kali. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Gerbang.